Kabar lain yang mencuat di balik retaknya hubungan Susi dan Ginanjar adalah masalah hubungan suami istri. Benarkah salah satu alasan kuat Susi ingin menceraikan Ginanjar adalah karena komedian senior itu tidak dapat memberikannya seorang buah hati? Enggak lah, enggak. Siapa yang bilang? Kemarin kan aku sempat hamil ya, karena kecapean, jadi keguguran gitu. Jadi siapa bilang Mas Ginanjar mandul? Bersinar dengan karirnya selama ini sebagai penyanyi dan juga pembawa acara, Janeta Janet, artis yang selalu berpenampilan nyentrik dengan rambutnya yang selalu berwarna, tiba-tiba muncul dengan pengakuan mengejutkan. Selama ini tak banyak diketahui kehidupan pribadi dan statusnya. Dan kemarin, Janeta Janet justru mengaku telah menikah dengan seorang pria di tahun 2010 lalu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, artis berdarah Sunda ini mengaku telah menikah dengan manajer pribadinya sendiri yang bernama Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget teman-teman sudah meluangkan waktu dari jadwal yang mungkin teman-teman dari kemarin juga saya mantau dari A Alif. Banyak sekali teman-teman yang memang membutuhkan berita tentang ini kan. Ya, alhamdulillah sekaranglah kesempatan Janet dengan A Alif untuk bisa memberikan penjelasan lebih lengkap ya dan lebih lebih jelas lagi gitu supaya tidak ada berita yang simpang siur lagi. Yang pertama, apakah benar Janet sudah menikah? Jawabannya itu Janet memang sudah menikah di tahun 2010 yang lalu gitu. Iya. Oh, nanya lagi dengan siapa? Dengan A Ali. Itu ya laki-laki yang tidak pernah saya sembunyikan sebenarnya selama ini karena dia menjadi personal manager Janet setelah Janet didepak dari duo yang Lantas apa yang membuat Janeta Janet harus menyembunyikan pernikahannya selama ini dengan Alif? Benarkah jika semua itu karena larangan dari pihak manajemennya untuk membuka status dirinya yang telah menikah? Setelah Janet terpilih di dalam duo tersebut, mereka sudah tahu posisi Janet sudah menikah. Tapi untuk menjaga nama baik duo tersebut, mereka menginginkan agar Janet tidak mengumumkan status Janet sudah menikah. Karena kan Janet juga baru 1 tahun nikah, belum punya keturunan gitu, belum punya anak. Karena dalam masa pernikahan juga kita tetap fokus mencari kesempatan untuk bisa sukses gitu kan. Sampai akhirnya ketika masuk duo itu, mereka menginginkan Janet untuk tidak tidak memunculkan status Janet sebagai statusnya harus single gitu. Jadi dia tidak pernah saya sembunyikan status atau segala macam yang mungkin teman-teman sempat nanya dulu, Janet siapa sih pasangan kamu dan segala macam. Paling aku jawabnya iya ada rencana nggak buat nikah, insya Allah kalau jodoh nggak kemana, karena ya tujuannya satu, Janet ingin fokus dalam karir dulu. Akhirnya status Janeta Janet yang selama ini terus dipertanyakan publik kini terungkap sudah. Tapi jika status pernikahannya dirahasiakan karena larangan dari pihak manajemennya dulu, apa yang membuat Janeta Janet baru mengakuinya sekarang? Bukankah pelantun Diri Jack ini telah lama hengkang dari duo Racun, grup dangdut yang membesarkan namanya? Benarkah pengakuan Janet kemarin hanya ingin mendongkrak popularitasnya? Dan tujuan kenapa kita berbicara di sini karena ada berita simpang siur yang menyatakan bahwa Janet, kembali ke topik ya, Janet menyembunyikan statusnya gitu, menyembunyikan status demi popularitas. Itu kan sebetulnya suatu yang kurang baik lah kalau menurut saya gitu. Jadi selama ini ada yang bilang Janet menyembunyikan status. Dari awal Janet berkarir di Jakarta, jujur saja, tahun 2010 Janet menikah dengan Alif. Tapi setelah hampir satu tahun menikah, 2011, Janet mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi penyanyi yang sesungguhnya gitu. Senang banget, kan dulu masih jadi penyanyi dangdut keliling gitu. Alif adalah saksi hidup karir Janet.
Di saat Janeta Janet dan Alif sang suami muncul dengan pengakuan telah menikah, artis cantik Donita justru kian mulus hubungannya dengan presenter Adi Nugroho. Lalu seperti apa kisah cinta Donita dan Adi yang telah direstui oleh orang tua masing-masing? Benarkah jelang memasuki bulan suci Ramadan, pasangan kekasih ini sudah berencana untuk selalu buka puasa bersama? Belum lah mas, puasanya belum. Tapi udah merancang nggak gitu? Agenda Enggak sih. Enggak, dari tahun lalu pun nggak ada kayak begitu sih. Jadi jalanin aja. Namun bagaimana dengan kedekatan hubungan mereka yang kian serius? Terus dikabarkan akan segera menikah? Benarkah itu semua hanya berupa wacana? Karena ternyata Adi belum melamar Donita hingga sampai saat ini. Lantas kapan sebenarnya Donita dan Adi akan maju ke pelaminan? Benarkah ibunda Donita sudah mendesak sang anak untuk segera naik pelaminan? Amin mas, doain aja. Mohon doanya. Kalau diomongin sih dari dulu juga diomongin, dari belum kenal Adi juga mama udah ngomong, ah udah 25 bla 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 gitu. Cuman bisa minta doanya aja sih. Amin. Intinya aku punya prinsip lebih cepat lebih bagus. Lamaran udah kan? Amin mas. Lamaran Enggak belum, mau lamaran gimana? Setelah sempat mengaku salah dan meminta maaf karena ingin menggugat cerai komedian Ginanjar, Susi Irianti ternyata benar-benar telah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 12 Juni 2014 lalu. Rencananya, sidang pertama akan digelar pertengahan bulan Juli mendatang, yaitu seminggu sebelum Hari Raya Lebaran tiba. Lantas, apa yang membuat Susi Irianti akhirnya benar-benar mengajukan gugatan perceraiannya kepada Ginanjar? Apakah karena semenjak rumah tangganya bermasalah, tidak ada usaha dari Ginanjar untuk memperbaiki rumah tangganya yang sedang bergejolak? Mendaftarkan perkara diwakili oleh lawyer ya. Dalam hal ini Saudara Januar Agung Saputra. Jadi Susi Rianti mewakilkan kepada lawyernya atau kuasa hukumnya sewaktu mendaftarkan perkara ini. Ya, tepatnya sih tanggal 12 Juni kemarin ya saya ngajuin ke pengadilan. Terus berita terbarunya tadi dari pengadilan akan digelar persidangan pertama itu seminggu sebelum Lebaran. Intinya udah beda prinsip, udah tidak ada kecocokan. Terus masalah lainnya sih cukup antara aku sama Mas Ginanjar deh yang tahu. Kan nggak mau ketemuan, mungkin belum ketemuan aja. Dia masih menunggu keberanian saat yang pas buat nemuin ibu saya gitu. Dia sih malu-malu dia. Ginanjar seperti diketahui memang tidak ambil pusing dengan sikap Susi yang selama ini mengumbar masalah internal keluarga ke hadapan publik. Bahkan saat Susi jatuh sakit, komedian ini pun hanya sesaat datang menjenguk, kemudian pergi lagi dan menekuni pekerjaannya seperti biasa. Lalu, benarkah sikap cuek Ginanjar yang menjadi alasan Susi ingin melepaskan diri dari kehidupan komedian itu? Atau justru masalah ekonomi menjadi pemicu retaknya rumah tangga Susi dan Ginanjar? Mungkin sebelum berumah tangga masih pacaran kita merasakannya mungkin itu sepele gitu ya dan bisa lah. Tapi ternyata setelah kita menjalani rumah tangga itulah yang jadi pemicunya. Dari awal gimana ya? Dari awal kita pacaran juga sih sebenarnya udah gitu ya, dan aku nggak permasalahkan masalah job dia jarang atau apa, dan mungkin memang kalau di layar TV memang mungkin ini ya, tapi Mas Ginanjar lebih banyak job di luar daerah. Kabar lain yang mencuat di balik retaknya hubungan Susi dan Ginanjar adalah masalah hubungan suami istri. Benarkah salah satu alasan kuat Susi ingin menceraikan Ginanjar adalah karena komedian senior itu tidak dapat memberikannya seorang buah hati? Enggak. Siapa yang bilang? Kemarin kan aku sempat hamil ya, karena kecapean, jadi keguguran gitu. Jadi siapa bilang Mas Ginanjar mandul?
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Olivia Fendri undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.